Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ketemu lagi kita di Victorious Devotion. Saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur memiliki Allah yang mau merasakan seperti apa yang kami rasakan. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu ada untuk kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, pada saat kami merenungkan, pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dibuat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu membentuk kami menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satupun dari antara kami yang terlewatkan, tetapi semua mengalami lawatan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah hari ini kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Roma 14 ayat 17 sampai 18. Dan tema sharing firman Tuhan hari ini saya beri tema itu pelayan yang berkenan. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau mengutarakan sebuah pertanyaan. Sebenarnya siapa sih pelayan Tuhan itu? Apakah kita hanya berpikir bahwa pelayan Tuhan itu hanya orang-orang yang melakukan satu kegiatan di belakang mimbar, di altar? Apakah pelayan Tuhan hanya orang-orang yang mengambil bagian pada saat peribadahan atau urusan-urusan kegiatan gerejawi saja? Jikalau kita berpikir bahwa pelayan Tuhan adalah yang seperti itu, maka kita sedang mendowngrade-kan atau kita sedang menurunkan esensi dari pelayan tersebut dan mendeskripsikan makna dari pelayanan. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, Yesus Kristus kita posisikan sebagai Tuhan atau kurios, maka kita adalah dulosnya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa pelayan Tuhan hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia rohani saja, atau rohaniawan saja, rohaniawati saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setiap kita yang memposisikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah pelayan Tuhan. Maka seluruh aspek kehidupan kita adalah ladang kita untuk pelayanan. Oleh karena itu, kita harus diperlengkapi untuk apa? Untuk menjadi pelayan yang berkenan. Ya, kita sudah tahu ya, bahwa kita adalah seluruhnya, apapun latar belakang kita adalah pelayan Tuhan. Jadi melayani Tuhan di bidangnya masing-masing, melayani Tuhan di sektornya masing-masing. Melayani Tuhan tidak boleh dikerdilkan. Jadi kita sadar bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Dan apa yang menjadi fokus utama seseorang yang disebut adalah pelayan Tuhan? Yang secara universal tadi itu Bapak Ibu yang kasih tadi, yang secara umum tadi. Dan kalau kita melihat bahwa di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18 ini ada kalimat yang mengatakan sebab kerajaan Allah. Nah, apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Atau di teks lain dikatakan kerajaan surga. Kerajaan Allah atau kerajaan surga itu harus melihatnya dari dua aspek. Yang pertama secara geografis atau secara tempat, yang kedua adalah secara suasana. Kalau kita memahami kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah satu tempat yang memang ada tempatnya, benar-benar ada secara geografis, ada tempatnya. Tetapi kita juga harus memahami bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu adalah berbicara tentang suasana, tentang relasi antara kita dengan Tuhan, tentang kesadaran akan adanya
satu pribadi yang memiliki kuasa tertinggi di sana. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu merupakan di mana tempat Allah berkehendak sepenuhnya. Baik keadilan, baik suasana kebahagiaan, kesempurnaan itu tercapai. Sederhananya kerajaan adalah tempat Allah memerintah. Jadi tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Bukan hanya dilihat dari itu, tetapi dilihat dari aspek suasana atau aspek secara esensinya, mengandung makna rohani. Lalu bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan di kerajaan surga? Kalau kita melihat di dalam Roma 14 ayat 17, di situ dikatakan bahwa kerajaan surga bukan hanya mengenai hal-hal jasmani. Kalau kita melihat kalimat sebab kerajaan Allah bukan makanan dan minuman, berarti ini bukan hanya berbicara tentang jasmani atau kebutuhan hidup, tetapi lebih daripada itu. Yaitu apa? Yaitu adalah kehendak Tuhan. Banyak hal yang lebih penting. Ya, memang kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai itu sebuah kebutuhan pokok. Tetapi sebagai pelayan Tuhan yang mau berkenan di hadapan Tuhan, fokusnya bukan lagi ke situ. Itu merupakan tambahan. Jadi yang kita cari bukanlah tambahannya, tetapi yang kita cari adalah fokus utamanya, yaitu apa? Kerajaan Allah. Yang isinya adalah kebenaran. Lalu pertanyaan selanjutnya, kebenaran yang seperti apa? Toh setiap manusia memiliki kebenarannya masing-masing. Ada kebenaran yang subjektif dan kebenaran yang relatif. Menurut A benar, menurut kita belum tentu benar. Kebenaran yang seperti apa yang harus kita dapatkan, yang harus kita pahami di dalam kerajaan Allah? Kebenaran yang absolut, yaitu firman Tuhan. Kebenaran yang sesuai dengan standarnya firman Tuhan, yang sesuai dengan standarnya Tuhan sendiri. Bukan kebenaran yang subjektif atau kebenaran yang relatif menurut manusia. Lalu, ada damai sejahtera dan sukacita yang bersumber dari Roh Kudus. Bukan dari apa yang kita miliki, bukan apa yang dari luar. Ini yang harus kita pahami. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita melayan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Bukan mengandalkan kemampuan, kepintaran, kehebatan kita, ataupun apapun yang ada dalam diri kita. Karena itu nanti jatuhnya sombong. Menyadari akan keberadaan, kebutuhan akan kekuatan Roh Kudus menjadi dasar untuk kita menjadi pelayan yang berkenan. Lalu, pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera, ya, sebagai pelayan yang berkenan, tentu pelayanan kita adalah pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan pelayanan yang menjatuhkan. Lalu pelayanan yang seperti apa yang harus dilakukan sebagai pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang selanjutnya adalah pelayanan yang berguna, saling membangun, bukan yang membuat orang tersandung dan jatuh lalu binasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Tuhan, apa yang harus dilakukan sebagai pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan? Melayani yang berdasarkan iman yang kuat dan teguh, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi di ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Pertanyaannya itu kita ajukan apa? Dengan cara ini yang mana? Ya itu tadi Bapak Ibu Tuhan yang saya sebutkan. Dengan cara yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna saling membangun dan bukan untuk menjatuhkan orang lain, dan pelayanan yang berdasarkan dengan iman. Dengan demikian, kita akan menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena fokus kita bukan lagi kepada keperluan dan kepentingan pribadi, tetapi fokus kita untuk Tuhan dan sesama. Fokusnya kerajaan Allah dan kerajaan surga. Selamat menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagaimana tema di bulan Mei ini, kita giat melakukan pekerjaan Tuhan dan menjadi pelayan yang berkenan. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk landasan-landasan yang diberikan untuk kami menjadi pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Siapapun kami, apapun latar belakang kami, apapun pekerjaan kami. Baik kami
yang Tuhan izinkan menjadi pelayanmu secara rohani, dan juga pelayanmu Tuhan Yesus di seluruh aspek yang lain yang di dalamnya juga mengandung unsur kerohaniawan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, itu adalah ladang pelayanan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan di situ, dan kami terwujud nyatakan sebagai pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami membutuhkan kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Shalom.